Kerajaan terbesar di Indonesia Timur adalah Kerajaan Gowa yang bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada masa itu Kerajaan Gowa dipimpin oleh seorang raja yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja tersebut adalah Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1666, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Admiral Spelman bersiap untuk berperang melawan Sultan Hasanuddin. Anda memanggil saya Admiral Spelman. Silahkan masuk, Arupalaga. Aku serahkan seluruh pasukan sekutu di atas ke Bandung untuk menyerang benteng dari darat. Lalu bagaimana denganmu? Aku dan pasukanku akan membantu dari laut. Jika kalian kesulitan, kami akan segera membantu. Baiklah jika begitu. Kapal yang dipimpin oleh Arupalaka berpisah dan segera menyerbu Makassar dari darat, dan tak lama kemudian kapal Arupalaka beserta pasukannya sampai di daratan Makassar. Mata-mata kerajaan Gowa yang mengetahui ini segera melapor kepada Sultan Hasanuddin. Mata-mata kerajaan Gowa. Paduka Raja, posko sekutu yang dipimpin Arupalaka sudah mulai menyerang. Pada akhirnya mereka tetap ingin menguasai Makassar. Seluruh pasukan segera bersiap pertahankan tanah air kita. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan untuk pertahankan tanah ini. Pasukan, kalian semua ingat jangan ada rasa kasihan pada rakyat Gowa, sebagaimana rakyat Gowa berlaku semena-mena kepada rakyat Bugis demi kebebasan kita. Sultan Hasanuddin dan beberapa petinggi kerajaan Gowa sedang mempersiapkan strategi untuk berperang. Kalian ditugaskan untuk mempertahankan benteng Kalasan dan benteng Barombong. Baik, Paduka akan saya laksanakan. Usahakan untuk memukul mundur mereka. Tanggal 19 Agustus tahun 1667 pasukan Arupalaka pun akhirnya sampai di benteng Gelosong pada pagi hari. Seluruh pasukan bersiap. Siapkan meriam. Gunakan seluruh kemampuan kalian untuk mempertahankan benteng ini. Karena kurangnya pasokan dan persediaan kesenjataan, masukan Arupalaka pun mundur. Sial. Hei kau. Cepat kabari Admiral Spelman. Kita membutuhkan bantuan cepat. Mendapat kabar dua Arupalaka mendapat kesulitan, Admiral Spelman segera menulis surat untuk meminta bantuan pasukan di Batavia. Tanggal 22 Oktober tahun 2006, bantuan kapal perang dari Batavia pun merapat ke Makassar. Arupalaka beserta pasukannya membuat tempat peristirahatan untuk menunggu datangnya bantuan. Dia lama sekali. Pasti kita bisa merebut benteng itu. Siapkan pasukanmu, serang sekali lagi. Melihat pasukan Arupalaka serta pasukan bantuan Belanda, Karaeng Galesong segera mempersiapkan diri untuk berperang. Jatuhnya penembak meriam di benteng memberikan kesempatan pasukan Arupalaka untuk mendekati pintu benteng Galesong. Akhirnya pertempuran yang sengit itu pun berakhir. Pihak Belanda dan sekutu memenangkan peperangan dengan mengorbankan banyak nyawa, hingga akhirnya dianggap pun berhasil menunjukkan benteng pertahanan kerajaan Gowa. Tak lama setelah peperangan, Belanda mengutus wakilnya untuk Salam, Paduka Raja. Saya di sini diutus untuk memberikan surat kepada Baginda. Isi surat tersebut adalah surat perdamaian yang akan dilaksanakan di Desa Bengaya. Baik, sampaikan pada tuanmu kalau aku akan datang. Silahkan, Baginda. Tanggal 18 November tahun 1667 dan sampailah hari di mana perjanjian hubungannya itu dilaksanakan. Pihak kerajaan Gowa dan pihak Belanda pun berada dalam satu ruangan untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Baiklah, Tuan Roger. Silahkan tanda tangani perjanjian ini. Tunggu, Paduka Raja. Apa Anda yakin jika ini keputusan yang terbaik, Yang Mulia? Aku tahu ini sulit buat kita, namun masyarakat Gowa akan terus berada dalam bahaya. Aku tidak bisa membiarkan hal itu. Baik, Paduka. Sultan Hasanuddin pun dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya dengan alasan keselamatan rakyatnya. Namun seiring waktu, perjanjian Bungaya tersebut tidak berjalan baik, hingga akhirnya Karaeng Galesong dan petinggi lainnya mendesak Sultan Hasanuddin untuk menyerang balik Belanda. Karaeng Galesong, kau kuperintahkan untuk mengambil kembali benteng Ujung Pandang sebagai bukti kita menolak perjanjian Bungaya. Baik, Paduka, akan saya laksanakan. Kita sudah tertindas dengan perjanjian yang merasakan kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus menyerang balik mereka.
Pasukan kerajaan Gowa yang dipimpin Karaeng Galesong pun menyerang benteng ujung pandang dengan pasukan yang cukup banyak. Pasukan Belanda yang menyadari penyerangan ini memberikan sinyal bantuan pasukan dari dalam benteng. Arupalaka segera mengambil senjatanya dan pergi bertempur melawan pasukan Gowa. Kurangnya alat tempur dan armada pasukan kerajaan Gowa menyebabkan kekalahan, sehingga membuat Admiral Spilman kesal harus meminta bantuan armada dari Batavia. Peperangan puncak tahun 1669, bantuan kapal perang dari Batavia pun merapat ke Makassar. Banyaknya pasukan Belanda yang ingin menyerang tidak membuat Sultan Hasanuddin gentar sekalipun. Apor Paduka mereka sudah berada di dalam wilayah laut kita Paduka. Semua pasukan habiskan pertahanan benteng. Jangan biarkan mereka menembus benteng ini. Gunakan meriam anak Makassar buat mereka hancur berkeping-keping. Seluruh pasukan Goa sudah bersiap untuk melakukan peperangan. Banyaknya jumlah pasukan Belanda dan sekutu membuat jantung pertahanan Goa terkepung. Semua pasukan habiskan pertahanan benteng. Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai daratan ini. Pertempuran sangat sengit pun terjadi, siang malam dan bahkan sampai berhari-hari. Paduka pasukan Arupalaka berhasil menerobos benteng. Kita sudah kekurangan pasukan. Apa akan kita lakukan Paduka? Kau tidak boleh menyerah sekarang, kerajaan Goa pasti akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan rakyatku yang jadi korban. Aku tahu ini keputusan yang sulit itu sudah tidak dapat bertahan dengan pasukan yang seperti ini. Akhirnya kau menyerah juga. Sultan Hasanuddin, Raja Goa, berhasil aku taklukkan. Setelah peperangan terbesar pada abad ke-17 tersebut, 1 tahun setelahnya Sultan Hasanuddin pun wafat pada tanggal 12 Juni.